Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia atau Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Ahmad Al-Mu'tadid, Khalifah Abbasiyah ke-16. Ahmad Al-Mu'tadid adalah putra Al-Muwaffaq, sang wali penguasa yang praktis menguasai pemerintahan Abbasiyah selama masa saudaranya, Khalifah Al-Mu'tamid. Sebagai seorang pangeran, Ahmad Al-Mu'tadid mengabdi di bawah ayahnya dalam berbagai kampanye militer, dengan peran yang sangat penting dalam penumpasan pemberontakan San. Ketika ayahnya meninggal pada bulan Juni tahun 891, Ahmad Al-Mu'tadid menggantikannya sebagai wali penguasa. Dia dengan cepat menyingkirkan sepupunya Al-Mufawwid dari pewaris tahta, dan ketika pamannya Al-Mu'tamid meninggal pada bulan Oktober tahun 892, ia naik tahta. Seperti ayahnya, kekuasaan Ahmad Al-Mu'tadid bergantung pada hubungan dekatnya dengan tentara. Ini pertama kali terjalin selama kampanye melawan Zan dan diperkuat dalam ekspedisi berikutnya yang ia pimpin langsung. Ahmad Al-Mu'tadid terbukti menjadi Khalifah Abbasiyah yang paling aktif secara militer. Melalui kekuatan dan kemampuannya, ia berhasil memulihkan sebagian kekuasaan dan provinsi yang hilang selama kekacauan beberapa dekade sebelumnya. Dalam serangkaian kampanye, ia berhasil merebut kembali provinsi Jazirah, Sugur, dan Jibal, serta memulihkan hubungan dengan Safariyah di timur dan Tuluniyah di barat yang mengamankan pengakuan mereka atas kedaulatan khalifah. Keberhasilan ini dicapai dengan mengorbankan perekonomian yang hampir semata-mata difokuskan pada pemeliharaan tentara, berakibat pada perluasan dan peningkatan kekuasaan birokrasi fiskal pusat dan berkontribusi pada reputasinya sebagai khalifah yang tamak. Ahmad Al-Mu'tadid terkenal dengan kekejamannya saat menghukum penjahat, dan para sejarawan berikutnya mencatat penggunaan penyiksaan yang luas dan tidak biasa. Pada masa pemerintahannya, ibu kota dipindahkan kembali ke Baghdad. Ia kemudian membangun kota tersebut secara besar-besaran. Sebagai pendukung kuat ortodoksi tradisionalis Sunni, ia tetap menjaga hubungan baik dengan Bani Ali, dan tertarik pada ilmu pengetahuan alam. Ia juga memperbarui dukungan khalifah kepada para cendekiawan dan ilmuwan. Meskipun sukses, pemerintahan Al-Mu'tadid pada akhirnya terlalu singkat untuk membawa perubahan yang bertahan bagi kekhalifahan, dan kebangkitan yang dipeloporinya terlalu bergantung pada kehadiran tokoh-tokoh yang cakap di pucuk pimpinan negara. Walaupun pemerintahan singkat putra dan pewarisnya yang kurang cakap, Al-Muqtafi masih membawa beberapa pencapaian besar, terutama pencaplokan wilayah kekuasaan Tuluniyah, tetapi para penerusnya tidak memiliki kekuatan yang sama serta munculnya musuh baru dari kaum Karamitah. Selain itu, faksionalisme dalam birokrasi, yang telah terlihat jelas selama tahun-tahun terakhir pemerintahan Ahmad Al-Mu'tadid, melemahkan pemerintahan Abbasiyah selama beberapa dekade mendatang, yang akhirnya menyebabkan kekhalifahan berada di bawah tokoh-tokoh militer yang bersaing, yang berpuncak pada penaklukan Baghdad oleh Buwayhi pada tahun 946. Ahmad Al-Mu'tadid lahir dengan nama Ahmad. Ia merupakan putra dari Talha, salah seorang anak Khalifah Abbasiyah Al-Mutawakkil. Ibunya seorang budak Yunani bernama Dirar, dan tanggal pasti kelahirannya tidak diketahui karena ia tercatat berusia 38 atau 31 tahun pada saat naik tahta. Ia lahir sekitar tahun 854 atau tahun 861. Pada tahun 861, Al-Mutawakkil dibunuh oleh pengawal Turknya yang bersekongkol dengan putra tertuanya Al-Muntasir. Ini memulai periode kekacauan internal, yang dikenal sebagai anarki di Samara di ibu kota kekhalifahan, yang berakhir pada tahun 870 dengan naik tahtanya paman Ahmad, Al-Mu'tamid. Namun, kekuasaan sebenarnya telah jatuh ke tangan prajurit budak Turk dan ayah Ahmad sendiri, Talha, yang sebagai komandan militer utama khilafah, menjabat sebagai perantara utama antara pemerintah dengan orang-orang Turk. Dengan mengambil nama kehormatan Al-Muwaffaq sesuai dengan gaya khalifah, Talha segera menjadi penguasa khilafah yang efektif. Sebuah posisi yang dikonsolidasikan pada tahun 882 setelah upaya Al-Mu'tamid yang gagal untuk melarikan diri ke Mesir menyebabkan penahanannya dalam tahanan rumah.
Otoritas khalifah di provinsi-provinsi runtuh selama anarki di Samara, yang mengakibatkan pada tahun 870-an pemerintah pusat telah kehilangan kendali efektif atas sebagian besar kekhalifahan di luar wilayah metropolitan Irak. Di barat, Mesir telah jatuh di bawah kendali prajurit budak Turk Ahmad bin Tulun, yang juga berebut kendali Suriah dengan Al-Muwafaq, sementara Khurasan dan sebagian besar timur Islam telah diambil alih oleh Safariyah, sebuah dinasti Persia yang menyingkirkan sekutu Abbasiyah, Tahiriyah. Sebagian besar semenanjung Arab juga jatuh ke tangan penguasa lokal, sementara di Tabaristan sebuah dinasti Syiah Zaidiyah yang radikal mengambil alih kekuasaan. Bahkan di Irak, pemberontakan Zan, budak Afrika yang dibawa untuk bekerja di perkebunan Irak Hilir, mengancam Baghdad sendiri, dan lebih jauh ke selatan, Karamitah muncul sebagai ancaman yang baru. Pemerintahan Al-Muwafaq dipenuhi oleh perjuangan untuk menyelamatkan kekhalifahan yang rapuh dari kehancuran. Upayanya untuk merebut kembali kendali Mesir dan Suriah dari Ibnu Tulun gagal, bahkan Ibnu Tulun mampu memperluas wilayahnya dan memperoleh pengakuan sebagai penguasa yang merdeka, tetapi Al-Muwafaq berhasil mempertahankan inti kekhalifahan di Irak dengan memukul mundur invasi Safariyah yang bertujuan merebut Baghdad serta menundukkan pemberontakan Zan setelah perjuangan yang panjang. Ahmad Al-Mutadid mendapatkan pengalaman militer pertamanya saat menumpas pemberontakan Zan. Di saat ini juga ia membangun hubungan erat dengan militer, ciri khas pemerintahannya kelak. Al-Muwafaq memberikan pendidikan militer kepada putranya sejak usia dini, dan pangeran muda tersebut tumbuh menjadi penunggang kuda yang ulung serta komandan yang penuh perhatian, yang secara pribadi memperhatikan kesejahteraan para prajuritnya dan kondisi kuda-kuda mereka. Setelah satu dekade pecahnya pemberontakan Zan pada tahun 869, mereka telah menguasai sebagian Irak bagian bawah, termasuk kota Basrah dan Wasit, dan meluas ke Khuzistan. Pada tahun 879, wafatnya pendiri dinasti Safariyah, Yakub Es-Safar, memberi kesempatan bagi pemerintahan Abbasiyah untuk sepenuhnya memfokuskan perhatian pada pemberontakan Zan. Penunjukan Abul Abbas sebagai panglima pada Desember tahun 879, dengan memimpin 10.000 pasukan, menandai titik balik dalam perang tersebut. Dalam perjuangan panjang dan keras yang menyusul, yang melibatkan operasi amfibi di rawa Mesopotamia, Abul Abbas dan Gilman miliknya sendiri memainkan peran utama. Meskipun pasukan Abbasiyah akhirnya membesar dengan bala bantuan, sukarelawan, dan pembelot Zan, hanya beberapa Gilman elit yang menjadi tulang punggung pasukan, mengisi posisi kepemimpinannya, dan menanggung beban pertempuran, seringkali di bawah komando langsung Abul Abbas. Setelah bertahun-tahun secara bertahap mempersempit pengepungan terhadap Zan, pada Agustus tahun 883 pasukan Abbasiyah berhasil menyerbu ibu kota mereka di Al-Muhtara, mengakhiri pemberontakan tersebut. Sebuah catatan rinci tentang perang ini, ditulis oleh mantan pemberontak Zan, dan diabadikan dalam catatan sejarah karya Imam At-Tabari, menekankan peran Al-Muwafaq dan Abul Abbas sebagai pahlawan yang, dalam membela negara muslim yang tengah terancam, berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Keberhasilan kampanye ini menjadi alat utama dalam upaya propaganda mereka untuk melegitimasi pengambil alihan kekuasaan khalifah secara de facto. Setelah kematian Ibnu Tulun pada Mei tahun 884, dua jenderal Abbasiyah, Ishaq bin Kundaj dan Ibnu Abul Saj berusaha memanfaatkan situasi tersebut dengan menyerang wilayah Tuluniyah di Suriah. Namun, keberhasilan awal mereka dengan cepat dibalikkan. Pada musim semi tahun 885, Abul Abbas dikirim untuk memimpin invasi tersebut. Ia berhasil mengalahkan pasukan Tuluniyah dan memaksa mereka mundur ke Palestina. Namun, setelah terjadi perselisihan dengan Ibnu Kundaj dan Ibnu Abul Saj, kedua jenderal tersebut meninggalkan kampanye dan menarik pasukan mereka. Dalam pertempuran Tawahin pada tanggal 6 April Abul Abbas berhadapan langsung dengan putra dan pewaris Ibnu Tulun, Humarawai. Mula-mula, Pangeran Abbasiyah tersebut meraih kemenangan dan memaksa Humarawai melarikan diri. Namun, situasi berbalik dan Abul Abbas akhirnya dikalahkan dan melarikan diri dari medan perang, sementara sebagian besar pasukannya ditawan. Setelah kemenangan ini, Tuluniyah memperluas kendali mereka atas Jazirah dan daerah perbatasan dengan Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 886, tercapai sebuah perjanjian damai yang memaksa Al-Muwafaq untuk mengakui Humarawai sebagai gubernur yang dapat diwariskan atas Mesir dan Suriah selama 30 tahun, dengan imbalan upeti tahunan. Dalam beberapa tahun berikutnya, Abul Abbas terlibat dalam upaya ayahnya untuk merebut Fars dari kendali Safariyah,
meskipun usaha tersebut pada akhirnya tidak berhasil. Selama periode ini, hubungan antara Abul Abbas dan ayahnya memburuk, meskipun alasannya tidak jelas. Pada tahun 884, Gilman Abul Abbas memberontak di Baghdad terhadap Wazir Al-Muwaffaq, Said bin Makhlad, mungkin karena upah yang belum dibayar. Akhirnya, pada tahun 889, Abul Abbas ditangkap dan dijebloskan ke penjara atas perintah ayahnya, meskipun para Gilman yang setia padanya melakukan demonstrasi. Ia tampaknya tetap ditahan sampai Mei tahun 891, ketika Al-Muwaffaq kembali ke Baghdad setelah 2 tahun berada di Jibal. Al-Muwaffaq yang menderita asam urat, tampak jelas mendekati ajalnya. Wazir Ismail bin Bulbul dan Komandan Kota Baghdad, Abul Sakar, memanggil Al-Mutamid dan putra-putranya ke kota, termasuk pewaris tahta Al-Mufawid, dengan harapan untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan mereka sendiri. Upaya untuk menyingkirkan Abul Abbas ini gagal karena popularitasnya di kalangan tentara dan rakyat biasa. Ia dibebaskan untuk mengunjungi ranjang kematian ayahnya dan segera mengambil alih kekuasaan ketika Al-Muwaffaq meninggal pada tanggal 2 Juni. Penduduk Baghdad menjarah rumah-rumah lawannya, dan Ibnu Bulbul dipecat dan dijebloskan ke penjara. Ia meninggal beberapa bulan kemudian akibat perlakuan buruk di penjara. Nasib serupa juga menimpa para pendukung Ibnu Bulbul yang tertangkap oleh agen-agen Abul Abbas. Sekarang sangat berkuasa, Abul Abbas menggantikan ayahnya di semua jabatannya, dengan gelar Al-Mutadid Biloh dan berada dalam garis suksesi setelah Khalifah dan Al-Mufawid. Pada tanggal 30 April tahun 892, Ahmad Al-Mutadid berhasil menyingkirkan sepupunya dari suksesi dan kemudian mengambil alih kekuasaan sebagai Khalifah ketika Al-Mutamid meninggal pada tanggal 14 Oktober tahun 892. Ahmad Al-Mutadid meninggal dunia di Istana Hasani pada tanggal 5 April tahun 902, pada usia 40 atau 47 tahun. Terdapat rumor bahwa penyebab kematiannya adalah karena diracun, akan tetapi penyebab sebenarnya mungkin karena faktor kerasnya kondisi ekspedisi dan kampanye yang dipimpin olehnya. Ditambah dengan gaya hidupnya yang berlebihan, yang kemudian melemahkan kesehatannya. Selama sakit yang kelak mengantarkan kepada kematiannya, ia menolak untuk mengikuti nasihat para dokter, dan bahkan menendang salah satu dari mereka sampai mati. Ia meninggalkan 4 orang putra dan beberapa orang putri. Dari putra-putranya, 3 yaitu Al-Muqtafi, Al-Muqtadir, dan Al-Kahir akan memerintah sebagai khalifah secara bergantian dan hanya 1, Harun, yang tidak menjadi khalifah. Ahmad Al-Mutadid adalah khalifah Abbasiyah pertama yang dimakamkan di kota Baghdad. Seperti halnya putra-putranya setelahnya, ia dimakamkan di bekas istana Tahiriyah di bagian barat kota, yang sekarang digunakan oleh para khalifah sebagai tempat tinggal kedua. Ahmad Al-Mutadid mewarisi bakat ayahnya sebagai penguasa dan terkenal karena ekonominya dan kemampuan militernya, menjadi salah satu yang terbesar dari Abbasiyah meskipun keras dan kejam. Pemerintahan Ahmad Al-Mutadid yang cakap dianggap telah menahan kemunduran kekhalifahan Abbasiyah untuk sementara waktu, tetapi keberhasilannya terlalu bergantung pada kehadiran seorang penguasa yang energik di pucuk pimpinan, dan akhirnya pemerintahannya terlalu singkat untuk membalikkan tren jangka panjang dan membangun kembali kekuasaan Abbasiyah dalam jangka panjang. Ahmad Al-Mutadid telah mempersiapkan putranya dan penggantinya, Al-Muqtafi, untuk perannya dengan mengangkatnya sebagai gubernur di Rai dan Jazirah. Meskipun Al-Muqtafi mencoba mengikuti model pemerintahan ayahnya, tetapi ia tidak senergik sang ayah. Sistem Al-Muwaffaq dan Ahmad Al-Mutadid yang sangat militeristik mengharuskan khalifah untuk berpartisipasi aktif dalam kampanye, memberikan contoh pribadi dan membentuk ikatan kesetiaan, yang diperkuat oleh patronase, antara penguasa dan para prajurit. Kekuasaan sekarang dipegang oleh para birokrat senior, yang kemudian mengangkat Al-Muqtadir yang lemah dan mudah diatur ke atas tahta. Selama beberapa dekade berikutnya, pengeluaran untuk istana dan militer meningkat. Hal ini dibarengi juga dengan peningkatan maladministrasi serta pertikaian antara faksi militer dan birokrasi. Ketika Al-Muqtadir dibunuh pada tahun 932, khilafah secara efektif bangkrut, dan otoritas segera dilimpahkan kepada tokoh-tokoh militer yang saling bersaing untuk mengendalikan khalifah dan merebut gelar Amir al-Umara. Proses ini berpuncak pada penaklukan Baghdad pada tahun 946 oleh Buwaihi, yang mengakhiri kemerdekaan khalifah bahkan dalam nama. Para khalifah setelahnya tetap menjadi tokoh simbolis, tetapi dicabut dari otoritas militer, politik, atau sumber daya keuangan independen apapun.
Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu, salam damai.